Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Tetap setia mengikuti ibadah GTCC online. Jemaat yang di luar GTCC juga saya mengucapkan selamat bergabung, selamat beribadah bersama kami di tempat ini. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, tidak terasa kita sudah masuk bulan Desember. Kami percaya sepanjang tahun ini walaupun kita mengalami masa-masa sulit pandemi COVID-19, tapi kami percaya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Bahkan kita melangkah berjejakan anugerah. Amin. Mari kita minta pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan, sungguh kami mengucap syukur bahwa Engkau tetap memberkati kami, Engkau tetap menyertai kami sepanjang tahun ini Tuhan. Kami melewati masa-masa sulit, kami melewati masa-masa yang kami tidak mengerti Tuhan. Tapi kami percaya tangan Tuhan selalu menuntun kami. Kami boleh berada di dalam setiap langkah kami, berjejak dengan anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak pernah lepas untuk menuntun dan menopang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Saat ini Tuhan kami akan mulai ibadah kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau yang mengurapi kami. Engkau mau Tuhan mengurapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga Tuhan pujian dan penyembahan kami hanya kami panjatkan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Syukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau izinkan kami berjalan bersama-Mu, berjejakan dengan anugerah Bapa. Kami percaya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah. Tak Kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam-Mu. Amin, amin. Katakan sama-sama. Berada di dalam hadirat-Mu lebih berharga dari 1000 hari. Amin Yesus. Berada di dalam hadirat-Mu ada mujizat dan anugerah-Mu. Katakan sama-sama. Setiap langkahku ada di mata-Mu. Kau yang atur berjejakan anugerah.
anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalam setiap langkahku, ada di matamu. Kau yang atur berjejak dan anugerah, tak kau biarkan ku jalan sendiri. Percayaku sepenuhnya di dalammu, sepenuhnya di dalammu. Amin. Sepenuhnya di dalammu. Haleluya. Kami menyembah Tuhan. Kami berada di hadirat Tuhan. Kami berada di dalam anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kau ajaib ya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya sepenuhnya kepadamu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Setiap langkahku ada di hadirat-Mu. Setiap langkahku ada dalam anugerah-Mu Tuhan. Yesus Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Mari sembah Dia. Dia yang selalu ada bersama-sama dengan kita. Dia yang selalu ada menuntun kita. Berapa syukur bala 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 bala. Syukur bala 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 bala. Wala 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 wala. Yes. Yes. Tuhan kami bersyukur. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Tiada terukur kasih-Mu. Engkau Tuhan yang berkorban nyawa untuk kami, untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku. Kau
dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau juga mengurapi kami semuanya. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah masuk di bulan Desember, yaitu minggu yang pertama. Sudah masuk bulan Desember, sudah di akhir tahun 2020. Biarlah dalam kehidupan kita di bulan-bulan ini kita tetap setia dan tetap semangat untuk melayani Tuhan. Amin saudaraku. Tema bulan Desember ini adalah hidup benar mengalami suatu keajaiban. Jadi kalau hidup kita ini benar, maka kita akan mengalami suatu keajaiban yang luar biasa. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha besar dan maha ajaib. Tidak ada kuasa yang dapat menandingi kuasa Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Maka kita juga mengalami keajaiban Tuhan setiap hari. Kita tidak boleh takut lagi. Kita tidak boleh cemas lagi menghadapi suatu persoalan dan masalah yang kita hadapi. Kita harus percaya bahwa Tuhan mampu menolong, menyertai di dalam setiap kehidupan kita. Supaya kita mengalami keajaiban, kita harus yaitu hidup kudus. Hidup setia, hidup yang taat. Apakah hidup kudus itu? Hidup kudus adalah hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup yang setia artinya tetap melayani Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tetap setia dalam keadaan apapun, tetap setia untuk melayani Tuhan. Yang ketiga, harus taat. Bagaimana supaya di dalam kehidupan kita ini supaya kita menjadi taat? Yaitu kita taat. Apa yang diperintahkan Tuhan kita harus mentaatinya. Apalagi saudaraku, apabila gembalamu memberikan nasihat kepada kita, kita harus juga taat dan setia. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita saat ini. Supaya hidup kita ini mengalami hidup yang benar dan kita memperoleh keajaiban Tuhan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu luar biasa. Di mana di saat kita mengalami suatu masalah, disitulah Tuhan memberikan keajaiban yang luar biasa.
Bagaimana supaya kita itu menerima keajaiban Tuhan? Yang pertama adalah harus memiliki iman percaya yang teguh dan tidak goyah. Itu yang pertama. Memiliki iman percaya yang teguh dan tidak goyah. Tidak kompromi dengan dosa. Tidak mau menyembah berhala. Tidak mau makan makanan yang dipersembahkan kepada hal-hal yang lain. Misalnya kepada berhala, kita tidak mau makanan-makanan seperti itu. Dan kita mau supaya hidup kita ini tidak menyembah kepada Allah-Allah lain atau ilah-ilah lain. Kita tidak juga menyembah patung. Tapi kita harus tetap setia menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Coba kita baca di Daniel. Itu contohnya Daniel. Yaitu di Daniel 3 ayat 23 dan 28. Di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah hidup benar di hadapan Tuhan. Daniel 3 ayat 23 sampai 28. Tetapi ketika orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera, berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang untuk berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sungguh luar biasa bagaimana hidup Sadrak, Mesak, dan Abednego hidup benar di hadapan Tuhan. Pada waktu Sadrak, Mesak, dan Abednego mengalami suatu ancaman kepada Raja Nebukadnezar, karena Raja Nebukadnezar mendirikan suatu patung yang besar, yang tinggi, dan Sadrak, Mesak, dan Abednego harus menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembahnya. Bahkan Raja Nebukadnezar merayu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari, ayolah kamu menyembah patung yang aku buat. Karena kalau engkau menyembah, aku bisa melepaskan engkau dari jerat hukuman. Tetapi Sadrak dan Mesak dan Abednego tidak mau menyembah. Bahkan Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Tidak mau menyembah patung yang Nebukadnezar dirikan. Sungguh luar biasa. Di Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Perkataan Sadrak, Mesak, dan Abednego demikian. Ayat 3
Daniel 3 ayat 15 sampai 18. Kata Sadrak, Mesak, dan Abednego, sekarang jika kamu bersedia demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Kata Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu apa jawaban Sadrak dan Abednego? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Begitu tegas Sadrak dan Mesak dan Abednego. Hanya kepada Allah saja Sadrak dan Abednego menyembah. Ayat yang ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas Tuanku dirikan itu. Sungguh luar biasa iman Sadrak, Mesak, dan Abednego yang begitu luar biasa karena hidup benar di hadapan Tuhan, sehingga Sadrak dan Mesak dan Abednego mengalami suatu keajaiban. Dilepaskan dari perapian yang menyala-nyala. Bahkan bukan hanya api yang menyala, yang panas, bahkan 7 kali dipanaskan, sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap tidak terbakar. Sungguh luar biasa. Bahkan di dalam ada malaikat Tuhan yang melindungi Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bahkan mungkin di dalam sana Sadrak, Mesak, dan Abednego bercakap-cakap dengan malaikat, sehingga tidak terjadi seujung rambut pun terbakar. Sungguh luar biasa kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Maka kita dipelihara, kita mengalami suatu keajaiban yang luar biasa, yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan menyertai dalam setiap kehidupan kita sepanjang hari yang kita lakukan. Yang kedua, supaya kita hidup benar dan mengalami keajaiban, yaitu jangan berputus asa, tetap percaya. Itu yang Tuhan mau, supaya kita tetap percaya. Kita harus di dalam situasi yang tidak baik saat ini, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Di dalam penderitaan dan kesukaran, kesulitan yang kita alami, harus tetap percaya, berdoa, dan sanggup tetap berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup menolong dalam keadaan kita yang mengalami kesulitan. Sekarang banyak, saudaraku, orang yang stres, orang yang depresi, bahkan bukan orang tua saja yang mengalami depresi, bahkan anak-anak muda juga mengalami depresi, sehingga berusaha untuk bunuh diri. Orang yang sakit memohon untuk sembuh, baik sakit kanker, sakit stroke, sakit COVID, orang kepingin sembuh. Tetapi banyak orang-orang yang sehat kepingin meninggal, kepingin mati. Itulah dunia terbalik. Tapi Tuhan mengatakan jangan berputus asa, tetap percaya kepada Tuhan. Contohnya siapa? Contohnya janda Sarfat yang begitu mengalami depresi yang berat karena terjadi kelaparan yang luar biasa. Si janda Sarfat tidak mempunyai makanan yang berlebih, hanya mempunyai tepung segenggam dan minyak sedikit.
Tetapi janda Sarfat ini bertemu dengan Elia. Dan Elia berkata, buatlah roti untukku kecil. Dan setelah itu engkau buat kecil buat engkau dan anakmu. Tapi kata janda Sarfat, bagaimana aku bisa membuat roti buat engkau, ya Nabi Elia? Sedangkan roti aja untukku dan anak-anakku tidak cukup. Dan setelah aku makan, aku mati. Tetapi karena janda Sarfat taat dan setia dan hidup benar, maka janda Sarfat melakukan apa yang dikatakan Nabi Elia. Ia membuat roti kecil bundar dan memberikan kepada Elia terlebih dahulu. Tapi setelah membuat roti buat Nabi Elia, si janda Sarfat ini dipelihara Tuhan luar biasa. Sehingga tepung di dalam tempayan tidak habis, minyak di dalam buli-buli tidak berkurang. Sehingga terus ada. Karena Tuhan memelihara janda Sarfat itu. Oleh sebab itu kita tidak boleh putus asa. Kita tidak boleh depresi dalam menghadapi saat-saat ini. Mungkin kau mengalami PHK, sehingga engkau mengalami usahamu bangkrut, sehingga engkau membuat gelisah, mendekat takut. Tidak perlu khawatir, karena tangan Tuhan menolong orang-orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Ada suatu keajaiban yang luar biasa. Di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sungguh luar biasa. Lalu ayat yang 15, lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sungguh luar biasa, terjadi suatu keajaiban yang luar biasa. Oleh karena firman Tuhan, orang yang benar, hidup benar di hadapan Tuhan, mengalami suatu keajaiban. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti janda Sarfat, mengalami suatu keajaiban yang luar biasa. Sehingga tangan Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Bagaimana dengan sikap kita? Apakah kita tetap setia dan melayani Tuhan? Kita harus tetap setia dan melayani Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan diri kita sendiri. Kalau kita mengandalkan diri kita sendiri, kita akan mengalami kekecewaan. Kita akan mengalami keputusasaan. Kita akan mengalami suatu ketakutan. Karena kita tidak bisa menolong dalam kehidupan kita sendiri. Hanya tangan Tuhan yang menolong kita. Amin, saudaraku. Yang terakhir, bagaimana supaya kita hidup benar mengalami suatu keajaiban. Yang ketiga, yang terakhir, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan mau supaya kita memberi yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun kita belum diberkati, walaupun kita masih penuh dengan kekurangan, tetapi kita harus memberi yang terbaik untuk Tuhan. Jangan menunggu kita kaya dulu. Jangan menunggu kita punya uang yang banyak, lalu kita bisa memberi kepada Tuhan. Tetapi Tuhan katakan, kita harus memberi. Kita tidak boleh pelit. Kita tidak boleh hitung-hitungan. Di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayan Tuhan, kita harus memberi yang terbaik. Nanti disitulah tangan Tuhan menyertai dalam kehidupan kita dan menolong kita.
Barang siapa mengasihi Tuhan dan mengutamakan pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan Tuhan memberkati kita berlimpah. Amin, saudaraku. Bahkan kita tidak pernah mengalami yang namanya itu kekurangan lagi. Tapi kita mengalami suatu keajaiban yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar, akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Sungguh luar biasa. Supaya kita hidup benar di hadapan Tuhan, lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari, walaupun dalam keadaan kesulitan apapun. Saat-saat ini banyak orang yang takut, tapi Tuhan berjanji kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan suatu keajaiban. Engkau yang sakit disembuhkan, engkau yang lumpuh bisa berjalan, kau yang saat ini sakit COVID, Tuhan tolong dan Tuhan sembuhkan. Karena tanpa tangan Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena kuasa Tuhan, jika kita hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan memberikan kuasa yang begitu luar biasa. Sehingga kita dipulihkan, kita disembuhkan. Bahkan kita percaya perlindungan Tuhan selalu menyertai kita. Ada suatu keajaiban. Di dalam pikiran kita enggak masuk akal. Di dalam kehidupan kita enggak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan memberikan suatu keajaiban yang luar biasa. Bahkan saat ini jikalau engkau mengalami suatu kekurangan, engkau akan mengalami kesulitan, engkau dibukakan, engkau diberkati. Karena tangan Tuhan menyertainya. Bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Amin, saudaraku. Itu firman Tuhan. Pada hari ini, mari saudaraku, jangan takut, jangan gelisah. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap hidup benar di hadapan Tuhan. Jangan kita berdosa lagi. Jangan kita berbuat dosa lagi. Tetapi kita harus melepaskan segala hal yang tidak baik. Dan kita menuju hal yang positif. Yang memikirkan kehendak Tuhan. Yang selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu firman Tuhan pada hari ini. Yang pertama, memiliki iman percaya yang teguh. Yang kedua, jangan berputus asa, tetap percaya. Yang ketiga, memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ini firman Tuhan pada hari ini. Terpuji bagi nama Engkau. Kami bersyukur dan kami berterima kasih boleh menikmati firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami syukur oleh karena kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Biar Tuhan kami mau supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Supaya kami boleh layak dan kami mengerti. Karena Tuhan sendiri ya Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan keajaiban akan terjadi di dalam kehidupan kami. Syukur bagi nama Engkau ya Tuhan. Kami berterima kasih. Kami berucap syukur karena begitu besar kuasa-Mu Engkau nyatakan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami syukur. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, minggu pertama ini kita akan menerima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu saudaraku yang di rumah, mari kita mempersiapkan roti dan anggur dan kita masuk perjamuan kudus pada hari ini. Sudah mempersiapkan semuanya Bapak Ibu? Mari kita sama-sama menerima perjamuan kudus pada hari ini. Kalau sudah, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti kita di atas kepala kita.
Lalu Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan ini adalah tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala kita. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Bukankah anggur yang ditumpahkan ini adalah darah Kristus? Mari kita minum. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur nama Engkau ya Bapa. Syukur, terima kasih ya Tuhan. Shalalalalala. 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 Bapa, terima kasih, ucap syukur ya Tuhan. Kami sudah menerima tubuh dan darah Kristus. Kami sudah menerima perjamuan kudus pada hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan, kuasa penyertaan Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kami. Karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kami. Dan kuasa-Mu ya Tuhan Kau nyatakan sehingga terjadi mujizat-mujizat ya Bapa, yang sakit disembuhkan, yang mengalami ya Tuhan permasalahan, Tuhan buka jalan, yang mengalami kesulitan, Tuhan buka jalan. Yang Tuhan kami tahu Tuhan Kau senantiasa menyertai memberkati seluruh jemaat Tuhan dan seluruh ya Tuhan pendengar dan pemirsa pada hari ini. Karena kami tahu ya Tuhan kami sudah menerima perjamuan kudus, kuasa penyertaan Tuhan menyertainya. Hanya di dalam nama Yesus kami ucap syukur, haleluya, amin. Bersyukur, 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 bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, nama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama Engkau ya Bapa. Kami berterima kasih, kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kuasa keajaiban Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersama-sama mengangkat tangan kami menerima berkat daripada Engkau. Oleh sebab kasih, kemurahan, penyertaan Tuhan menyertai sepanjang hari dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami,
di dalam rumah tangga kami, di dalam anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, usaha kami, dalam studi kami. Berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semuanya yang percaya, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.